Baik, saya Satrio sebagai leader di kelompok 4. Yaitu kita akan melakukan praktikum hidrolik untuk alat berat di dosis 2. Yaitu kita akan lakukan pertama prinsip kerja sistem hidrolik, yang kedua nama komponen dan fungsinya, yang ketiga menggambar dan merangkai. Lanjut yang keempat perawatan dan monitoring. Oke, untuk bagian teknisi, Dikri, bagian safety officer, Umar, dan bagian engineer Iman. Lanjut, sebelum melakukan pekerjaan kita harus menggunakan APD lengkap, dimulai dari lepak, kacamata, proteksi, dan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Abdul Aziz. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan cerita tentang ini. Pertama, itu kita sebelum kita menggunakan alat sistem dari tempat penyimpanan, itu ada potensi bahaya. Potensi bahayanya yang tindakan yang diperlukan menggunakan satu jalur pergerakan dengan pelunas pada bearing, merakit pipa hidrolik, potensi bahaya tangan sempit kita berumuran oli, semburan peluang hidrolik. Tindakan yang perlu dilakukan: gunakan sarung tangan, bersihkan pipa sebelum dirakit, lakukan strategi merakit tiada pipa yang bocor. 3. Pengamatan tekanan suhu sistem hidrolik. Potensi bahaya: tangan terkena cairan hidrolik, operator terkena luka bakar. Tindakan yang diperlukan: jangan menyentuh sistem hidrolik saat operasi. Pastikan sumber tenaga tekanan ada kotoran. Pastikan saat sistem beroperasi, operator berada di titik aman. Gunakan APD lengkap saat merakit sistem hidrolik. Saya di sini Iman sebagai engineer. Saya akan menjelaskan cara kerja pada mesin ini. Yang pertama motor listrik, tangki, dan di tangki ini ada oli dan pompa. Cara kerjanya adalah pompa memompa oli, disalurkan ke high pressure dan low pressure, dan low pressure akan mengalirkan pilot dan untuk menjalankan dua silinder aktuator dan silinder motor swing, dialihkan ke arah control valve. Dari control valve menjalankan aktuator, dan untuk menjalankannya dari kanan. Dan untuk mengeluarkannya dari sebelah kiri untuk menimbulkan tekanan high pressure dari tangki mengalir ke kontrol valve lagi, dan untuk mengeluarkan tekanan low pressure mengarah lagi ke pilot. Hidrolik ini dari kontrol valve kanan sebelah sini untuk diteruskan ke silinder depan supaya
hidroliknya silinder batang silindernya ini keluar. Dan yang untuk di belakangnya ini disambungkan ke kontrol sebelah kiri supaya batang hidroliknya ini masuk lagi. Oke. Selanjutnya kita di sini akan menggunakan solenoid. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana oli itu bisa melewati apa saja. Yang pertama dari sini. Pertama dari pompa oli. Pompa oli menyedot oli dalam tangki. Setelah itu dialirkan ke high pressure. High pressure meneruskan oli itu ke solenoid pressure. Setelah itu lari ke silinder A untuk kembali lagi ke silinder transition. Setelah itu baru dia masuk lagi dari sebelah sini, masuk ke solenoid yang kedua yang ke bagian B. Untuk supaya silinder ini maju yang A harus melewati manifold silinder, terus disalirkan ke solenoid A, baru kita gerakkan ke depan, baru dia maju. Untuk gerakin dia masuk lagi, langsung aja kita mundurin karena dari solenoid B ini langsung dia lari ke silinder B. Untuk menggerakkan aktuator menggunakan joystick yang ini. Silindernya ini ya. Ini yang silinder B ini melalui silinder transition. Setelah itu dia masuk lagi, baru dia ke bagian A aktuator. Untuk yang B ini dari yang B terus dia langsung saja ke yang A solenoid. Itu saja.